Oke, untuk kedua kalinya untuk Prodi menyelenggarakan webinar. Kali ini bertepatan juga dengan peringatan Isra Mi'raj yang barusan kemarin ya. Oleh karena itu pesertanya tidak hanya dosen, di sini adalah ada mahasiswa dari UKM Kerohanian Islam. Jadi pengurus dan anggota dari UKMKI kami undang juga untuk ikut memperingati Isra Mi'raj bersama-sama. Nah, untuk acara kali ini akan dipandu oleh Pak Usman Haji. Tidak berpanjang waktu lagi, monggo saya serahkan sepenuhnya ke Pak Usman Haji. Monggo Pak Usman Haji. Terima kasih Bu Nina. Yang saya hormati Pak Taufik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan UKM Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai ini kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kita bisa mengikuti acara pada siang hari ini atas undangan Bu Widanarni, Kajur, dan lembaga. Seperti yang disampaikan, jadi masih terkait atau dalam suasana peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini, kita berterima kasih pada Pak Taufik yang akan menyampaikan. Terima kasih kepada Pak Taufik pada siang hari ini. Pak Taufik akan berbagi ilmu dengan kita, dan saya yakin selalu kalau dari beliau ini ilmunya mesti unik, spesifik yang mungkin kita belum pernah dengar gitu ya. Jadi mungkin kita sering kaget-kaget dengan ide-idenya Pak Taufik ini gitu. Pada siang hari ini beliau akan memaparkan sebuah presentasi yaitu merefleksi logika matematika ilahiyah, matematik without numbers. Kalau saya Indonesiakan ini matematika tanpa angka, apa betul? Saya nggak tahu, mungkin. Jadi saya memang walaupun beberapa kali ketemu Pak Taufik di masjid, di perumahan, saya memang tidak minta bocoran supaya saya kaget pada siang hari ini. Saya tidak minta bocoran apa kira-kira Pak Taufik yang disampaikan, dan makanya saya tidak memberikan suatu ilustrasi apa yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Tetapi setidaknya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu Allah itu sangat luas ya. Jadi sebuah fenomena yang ditampakkan oleh Allah di hadapan kita, kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Ya. Mulai dari seperti yang dikatakan oleh Pak Hanif tadi, filosofis, ilmiah, mungkin praktik, mungkin apalah. Apalagi dilihat dari bidang-bidang tertentu, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Ternyata di situ ada meaning yang mungkin sampai kiamat pun mungkin manusia tidak terus akan menemukan hal-hal yang cukup bagus seperti yang digambarkan oleh Pak Kures itu seperti diamond digosok muncul lagi sebuah sinar-sinar, digosok lagi sinarnya keluar lagi terus, ilmu akan seperti itu, yang ilmu Allah akan seperti itu. Oleh karena itu biar Pak Taufik aja yang cerita, nanti Pak Taufik melihat perspektif dari mana begitu. Kita beri kebesaran Pak Taufik untuk menjelaskan begitu. Tapi paling tidak bagi kita bahwa kalau toh itu tidak mungkin tidak sama, tidak sesuai dengan perspektif kita, paling tidak memunculkan sebuah kesadaran. Oh, ternyata ada perspektif lainnya begitu. Di ujung sana atau di apanya. Apa yang muncul bagi kita bahwa ya sebuah ide harus selalu kita hormati, dan apalagi mungkin di kelompok ilmiwan tidak ada mungkin tidak
tidak boleh ada secuil pun kesombongan di dalam ilmuwan itu, lebih ilmuwan muslim mungkin gitu. Itu aja pembuka dari saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak tahan ini apa yang ingin disampaikan Pak Taufik. Monggo Pak Taufik, saya beri kebebasan waktu, silakan saja Pak. Karena ini bukan proposal, kalau proposal 15 menit cut. Nah, karena ini bukan proposal, silakan. Iya, betul. Oke, silakan Pak Taufik. Iya, makasih Pak Son. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfalas safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bahagia sekali pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, keimanan kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, staf pimpinan, juga adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah sekali lagi bahwa Allah memberikan kesempatan yang luar biasa sehingga pada siang hari ini kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kira-kira begitu. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga dan sahabat dan orang-orang seperti kita yang mengikutinya sudah rindu untuk melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Bapak sekalian, di awal tadi Pak Son memberikan statement bagaimana dengan Pak Taufik ini kadang-kadang kaget-kaget, tidak tahu nanti apa kaget apa tidak tahu lah. Yang jelas Pak Son ini adalah sahabat lintas dimensi Pak Son ini. Sahabat sepanjang masa itu saya masih ingat. Selain sahabat di tetangga, juga sahabat di jamaah masjid, juga sahabat di instruktur outbound zaman-zaman itu Pak Son ya. Terus juga sahabat bedah buku. Saya beberapa kali bedah buku di Malang di moderatori Pak Son. Saya masih ingat Pak Son di Gramedia, di Matos itu, mungkin di Perpustakaan Umum Malang, kalau saya pernah juga di Surabaya di Togamas dan seterusnya. Nah, jadi sahabat lama, sahabat lintas dimensi. Bapak sekalian serta adik-adik, yang perlu kata Pak Son tadi adalah ini terserah Pak Taufik, ya udah terserah karena ini memang ya spesifik nggak sekedar webinar tapi webinar tapi ada sesuatu karena bertepatan dengan Isra Mi'raj. Nah, karena itu saya ungkapkan, saya sampaikan pada adik sekalian bahwa waktu itu ada rahasianya. Waktu itu akan menjadi lama jika didiamkan saja, ditunggu lama. Tapi waktu itu akan menjadi pendek, menjadi sebentar ketika kita beraktivitas. Baiklah ya, jadi webinar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Oke, ini ya, jadi dalam rangka Isra Mi'raj, tanggalnya istimewa Pak Son ya, 1, 2, 3, 21, 12 Maret 21, mudah-mudahan istimewa hari ini ya, insya Allah begitu ya. Judulnya merefleksi logika matematika ilahiyah. Saya ulangi lagi bahwa ada dua kata kunci, ini saya menampilkan Al-Quran karena nanti saya menyinggung beberapa ayat Al-Quran, karena kaitannya dengan Isra Mi'raj ya. Terus ini adalah ada dua kata kunci, logika dan ilahiyah. Logika itulah mencerminkan aktivitas otak kiri, ilahiyah mencerminkan aktivitas otak kanan, iman. Jadi mudah-mudahan acara ini adalah bisa memunculkan dua aktivitas ini. Selain kita adalah berlogika, mendapatkan wawasan ilmu, kita juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan gitu, amin. Nah, ini tiga hal yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin ada yang cepat, mungkin yang ada lambat gitu, bergantung dengan kondisinya. Yang pertama saya ingin menyampaikan teori dimensi dan Mi'raj Nabi. Isra-nya enggak saya bahas karena sudah banyak kita tahu. Ya. Terus yang Isra-nya adalah horizontal. Sekarang yang saya ambil adalah Mi'raj-nya karena terkait dengan logika matematisnya. Yang kedua penalaran logika matematis. Tadi disinggung Pak Hanif tadi. Yang ketiga ilmu eksakta. Yang 1, 2 ini adalah menunjang ke arah situ. Oke. Bagian yang pertama adalah, oke ya. Jadi ada dua, saya ulangi lagi. Ilmu yang kita dapatkan itu satunya adalah science,
ilmu pengetahuan, satunya adalah knowledge, itu adalah knowledge adalah pengetahuan yang kita dapatkan dari panca indera kita. Yang dua-duanya itu baik sains murni maupun adalah knowledge adalah dua-duanya adalah dari alam semesta. Di situlah kita dapatkan semuanya. Ya. Oke ya. Nah ini ya. Jadi ilmu apapun, fisika, astronomi, geologi, bahkan olahraga ya, bahkan ilmu bahasa, ilmu ekonomi, filsafat, matematika yang saya bahas hari ini semuanya berasal dari alam semesta. Apa alam semesta itu? Adalah ini miliknya ini adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka Allah yang memiliki alam semesta ini, maka semua ilmu yang kita dapatkan atau kita cari, kita gali itu adalah berasal dari semua. Karena itulah ayat pertama Al-Quran yang turun adalah tentang surat Al-Alaq ini yang mengatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan itu diajari oleh Allah melalui kalam, melalui pena. Dan manusia yang belum tahu apa-apa adalah Allah adalah mengajarkan apa-apa yang belum diketahuinya. Itulah inti dari surat Al-Alaq. Oke ya, itu matematika yang kita sampaikan. Oke. Nah, karena itu ini Al-Alim, jadi adalah Maha mengetahui dan semuanya berasal dari situ. Baik, Bapak sekalian, adik-adik mahasiswa, ada satu tulisan tahun 2006 itu, saya masih ingat kata-kata saya di dalam sebuah buku itu, semakin kita mendalami ilmu atau pengetahuan, itu semestinya kita semakin dekat, bahkan bisa bertemu dengan sang pemilik ilmu yaitu Allah SWT. Nah, itu bisa ya. Jadi artinya ilmu apapun yang kita miliki, kalau kita dalami terus, kita pasti ujung-ujungnya notoknya akan ketemu dengan sang pemilik ilmu. Kalau kita masuknya benar kira-kira gitu. Baiklah itu. Apa itu matematika? Nah ini ada satu hal yang mungkin agak beda atau di luar dugaan Bapak sekalian ya. Matematika adalah disiplin ilmu yang mempelajari ya hal-hal yang semuanya berkaitan dengan penalaran. Ini saya kapitalkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ini menariknya di sini. Ya. Secara kuantitatif ada tentang rumus yang sudah sering kita bicarakan, kita ajarkan di mahasiswa, tapi ada juga adalah secara kualitatif. Jadi semua yang berhubungan dengan penalaran kadang-kadang bisa berbentuk bilangan, bisa juga berbentuk adalah kualitatif. Nah ini ya. Nah ini ada apa itu definisinya sampaikan ya. Matematika itu sejak zaman kuno sampai masa modern ini telah berkembang dari ilmu yang telah menelaah bilangan menjadi ilmu bersifat abstrak dan deduktif. Ini adalah dari siapa itu adalah ya, nah, ini dari Bapak senior penulis buku ini ya, orang UGM Pak Sam mesti paham ini ya. Filsafat matematika. Jadi saya mencoba dalam kaitannya khusus dengan kaitannya Isra Mi'raj, saya melihat dari definisi filsafat matematika ini yang disampaikan oleh Lianggi ini. Jadi bisa bilangan, bisa kuantitatif, tapi bisa juga kualitatif. Nah, esensi matematika itu bukan berhitung, tetapi kesepakatan terhadap aturan. Itu adalah di dalam Republika tahun 2017. Artinya apa? Kalau kita sudah bersepakat terhadap sesuatu, berarti kita sebenarnya sedang bermatematika sebenarnya itu. Masya Allah. Itu yang kadang-kadang di luar doaan kita. Oke. Nah, jadi matematika itu bisa bilangan, bisa kehidupan. Di dalam matematika bilangan, rasionalitas dalam menalar rumus, yang sini adalah dalam menalar kehidupan. Ada dua yang ingin saya sampaikan, ada rasionalitas, ada suprarasional. Ya. Jadi dalam matematik with numbers, ya, matematika menggunakan bilangan atau dengan angka, yang sini matematika tanpa angka. Masya Allah, ini agak rame nih, lumayan. Kok bisa gitu ya, kita coba lihat. Ya, jadi berkaitan dengan suprarasional, apa suprarasional itu? Di atas rasional. Jadi saya berikan contoh, saya ambil dari Republika ini. Berpikir suprarasional adalah ketika manusia mengaitkan Allah sebagai satu-satunya penentu dalam keputusan hidup. Dan Allah sebagai pusat pertimbangan sebuah pilihan. Misalnya, ketika seorang pengusaha berpikir suprarasional, agar ia berhasil, maka ia akan banyak bersedekah dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jadi yang dikaitkan dengan yang dimaksudkan dengan suprarasional selalu mengaitkan kepada Allah segala aktivitas hidup kita. Bahasa saya adalah Allah oriented dalam buku-buku saya. Jadi kalau kita semuanya mengaitkan dengan Allah, sudah itu disebut dengan suprarasional kayaknya begitu. Oke ya. Nah, sekarang matematik with numbers ya. Nah, jadi ini yang di adik-adik yang kita ajarkan di kuliah itu kan ini kan ya, misalnya saja. Ini adalah bahasa-bahasa apa itu kuantitatif kan.
laba perusahaan sama dengan hasil penjualan kurangi biaya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya itulah matematik dengan tapi ada juga proses penalaran di sini yang saya sampaikan, misalnya begini ya. Dengan rumus tadi maka dengan bla 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 jika Q-nya sekian maka ketemu laba perusahaan. Nah, ini adalah ilmu matematika penalaran kuantitatif. Tapi ada yang lebih penting lagi, bukan lebih juga penting, itu penalaran matematik without numbers ya. Apa itu? Misalkan begini, nah, untuk mendapatkan nilai ini, kalau adik-adik nanti di soal, di ujian mendapatkan soal, maka yang pertama kali harus ini, bagaimana mengubah bahasa soal menjadi bahasa logika matematis. Ini kita nggak ngitung ini, tanpa melibatkan angka, tapi harus dalam pikiran kita sudah ketemu ini. Yang kedua, apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Ini kan nggak ngitung ini, tapi kita berlogika tanpa angka di sini. Yang ketiga, rumus mana yang harus diterapkan? Nah, ini kan sangat penting ini. Yang keempat, apa yang harus dicari sebagai nah, kalau kita sudah menemukan kualitatifnya ini, maka ketemulah kita akan bisa menghitung dengan enak, mengerjakan dengan enak kuantitatifnya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Oke, lanjut ya. Nah, ini proses penalaran. Tadi dari kualitatif ke kuantitatif, tapi ada juga kadang kita dari kuantitatif ke kualitatif ini. Ini sering saya sampaikan ini ya, tadi hanya saya menyinggung sedikit aja. Dalam kaidah penjumlahan itu minus digabung dengan positif akan ketemu min, atau min digabung dengan positif akan ketemu positif. Ini sering saya sampaikan di ceramah-ceramah agama. Kapan min ditambah plus jadi min, itu apabila minnya lebih banyak, itu kan? Kapan min ditambah plus jadi plus apabila minnya lebih sedikit, ya Pak? Nah, jadi misalkan gini, min 10 plus 3 menjadi min 7 karena plusnya sedikit. Min 10 plus 100 menjadi itu kan. Nah, ini kalau kita jadikan kualitatifnya, nah ini ya, masuk ke sini. Perbuatan negatif itu tidak bisa ditutup dengan perbuatan positif kalau positifnya hanya sedikit. Nah, ya kan? Kalau kita masuk ke kehidupan beragama ya. Yang kedua, perbuatan negatif ini itu bisa berubah menjadi positif kalau perbuatan positifnya jauh lebih banyak. Nah, adik-adik, surga itu kan gitu toh. Surga, siapa yang masuk surga apabila timbangan kanannya, mizannya itu lebih berat dibanding kirinya. Artinya perbuatan baiknya harus lebih banyak daripada negatifnya. Kalau kita masuk religius itu, oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah, fastabiqul khairat kata Al-Qur'annya gitu. Oke, nah ini matematik without numbers, penalaran dalam kehidupannya. Ya, nah ini saya beritahu adik-adik sekalian bahwa Rasulullah SAW sejak dulu itu pernah menggunakan bahasa matematika perbandingan dalam sunnahnya itu. Misalkan ini hadisnya, jika urusan ilmu lihatlah ke atas, ini matematika ini. Jika urusan harta lihatlah ke bawah. Loh, kenapa begitu Rasulullah mengatakan? Supaya kalau kita ilmu melihat ke atas, kita itu merasa bahwa ilmu kita sedikit, nggak sombong gitu kan. Nah, kalau urusan harta lihatlah ke bawah kata Rasulullah. Kenapa? Supaya apa yang kita miliki menjadi banyak karena kita melihat ada yang di bawah kita. Sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini hadisnya ini. Nah, itu kan. Oke, nggak usah saya sebutkan ya. Ini hadisnya. Oke, saya lanjutkan. Rasionalitas dan suprarasional. Nih ya, saya ulangin. Matematika itu penalaran rasional. Ini misalkan ini, ketika seorang guru memberi keterangan dalam perilakunya mengajar, ia berpendapat bahwa dengan cara mengajar yang baik, sang murid akan mudah menerima ilmu dengan proses pembelajaran. Ini adalah penalaran rasional. Kalau guru berpendapat semacam ini, dia melakukan rasionalitas menunjukkan tanpa angka. Tapi ada juga yang suprarasional. Apa itu? Pemikirannya melibatkan kepada Allah SWT. Jadi anunya sama ya, masalahnya sama, tapi begini. Sang guru dalam proses pembelajaran mengaitkan keberadaan Allah sebagai pengatur kehidupan. Sehingga selain ia mengajar dengan cara yang baik, ia pun berdoa agar Allah memberikan kemudahan anak didiknya untuk menerima ilmu jari. Nah, jadi mengaitkan Allah. Sama masalahnya, tapi sini adalah murni rasionalitas otak kiri, di sini adalah melibatkan keberadaan Allah SWT. Ini berbedanya di sini. Oke ya, lanjut. Nah, semuanya disebut matematika without numbers ya, tanpa menggunakan angka, tapi kita adalah melakukan penalaran-penalaran. Oke, nah kita masuk itu tadi sebagai pijakannya. Sekarang Isra Mi'raj. Ini peristiwa, Masya Allah, kalau mikir Isra Mi'raj itu bisa kita berkaca-kaca, sekarang adik-adik ya. Peristiwa suprarasional yang luar biasa ini.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau malam-malam kita membaca ayat ini bisa nangis kita. Masya Allah. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar kami tunjukkan sebagian besar tanda kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayatnya ya. Oke. Ini saya sudah mulai masuk ini ya. Perjalanan lintas dimensi yang luar biasa ini. Kenapa lintas dimensi? Saya sampaikan ya. Garis tengah universe ya. Ini alam semesta itu adalah jaraknya 30 miliar TC. Apa adik TC? TC itu tahun cahaya. Ya. Jadi kalau cahaya bergerak, kendaraan cahaya bergerak itu adalah kalau dari ya ini dari saya ambilkan dari Stephen Hawking ya, ahli matematika dari London. Artinya seorang manusia dengan apabila dia naik kendaraan cahaya, yang kecepatan cahaya itu 1 detik menempuh 300.000 km. Waduh, luar biasa cepatnya. Banyuwangi Jakarta itu 1000 km. Sentolop center kalau 1 detik dilepaskan dari Banyuwangi ke Jakarta, diberi kaca, balik lagi Banyuwangi, diberi kaca, balik lagi ke Jakarta, maka dalam 1 detik cahaya itu menempuh 300 kali. Banyuwangi Jakarta, Banyuwangi 300. Masya Allah, saking cepatnya itu. Itu sebagai ilustrasi kecepatan cahaya. Nah, andai kata ini Rasulullah adalah menaiki cahaya, bergerak dari bintang tepi alam ke tepi alam berikutnya, apa yang akan dilakukan? Maka Rasulullah akan menempuh waktu 30 miliar tahun sesuai dengan rumusnya Stephen Hawking ini. Itu pada langit pertama. Artinya dari bintang tepi ke bintang tepi satunya itu kalau naik cahaya membutuhkan waktu berapa tadi? 30 miliar tahun cahaya. Padahal Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, apalagi Sidratul Muntaha itu adalah langit ke-7. Itu kurang dari semalam. Masya Allah. Padahal sementara ini alam fisika itu mengatakan, di dunia ini paling cepat adalah cahaya. Tak ada lagi. Ilmu bisa mengatakan itu. Dengan adanya semacam ini, orang jadi terperangah. Ya Allah, maka rasionalitas tak mampu menjawab dengan peristiwa ini. Terus bagaimana? Bagaimana itu menanggapi peristiwa yang luar biasa ini? Masya Allah. Saya katakan Sidratul Muntaha itu adalah Sidrat al-Muntaha, itu pohon tertinggi. Di surat An-Najm 40 dikatakan, yaitu tempat yang berkesudahan, pamungkasnya, paling tinggi, gak mentok sudah. Nah, Sidratul langit tertinggi, langit ke-7, tempat Nabi SAW menerima perintah sholat. Terus, berapa besar sih alam semesta ini ya Allah. Merinding kalau kita ingin melihat alam semesta. Mari ya adik-adik sekalian ya. Nah ini alam semesta saya gambarkan. Apa Pak Taufik itu? Yang kecil-kecil ini bukan bintang. Bukan matahari, ini adalah galaksi. Di dalam galaksi ini terdapat sekitar 100 miliar bintang. Ya Allah. 100 miliar bintang, 100 miliar. Ini adalah gugusan galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Bima Sakti tempat kita. Masya Allah. Galaksi begitu banyaknya, ada berjuta galaksi di sini. Inilah disebut dengan universe, berisi jutaan galaksi. Nah, dari tepi sana ke tepi sini, itu adalah, menurut ilmu pengetahuan, ada cahaya memerlukan waktu 30 miliar tahun untuk menempuh ini. Lah padahal Isra Mi'raj itu adalah masuk ke langit yang ke-7. Masya Allah, kalau saya hitungkan ini, sekedar aja. Jadi panjangnya lintasan ini, alam ini 30 miliar, dikalikan 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik, kali 300.000 km. Ketemulah angka sekian ini. Jika itu masih titik garis tengahnya. Kalau dianggap luasnya, dikalikan dengan rumus luas, dianggap isinya, kalikan rumus isi, maka sekian. Kita tidak akan bisa membayangkan. Cahaya saja adalah seperti itu untuk menempuh langit ini. Nah, kalau begitu bagaimana untuk bisa menyikapi Isra Mi'raj yang luar biasa ini? Di sini saya kutipkan ayat, Tuhan Allah lah yang menciptakan 7 langit. Jadi langit itu sudah diciptakan 7, dan seperti itu pula bumi. Kalau seperti itulah bumi, ini surat At-Tolak 12, itu artinya apa? Ya, berarti langit itu seperti itu bumi. Ini tafsir saya. Bahwa langit itulah melengkung bulat seperti bumi.
Karena itu ada istilah di atas langit masih ada langit. Lapisan langit menjadi melengkung seperti bumi. Kenapa semacam itu? Ini logikanya. Bumi itu bulat, kalau kita berdiri di sini itu disebut atas, berdiri di sini sana disebut atas, berdiri di bawah disebut atas, di sini sana juga atas. Kalau begitu atas itu mana? Jadi semuanya yang melingkupi semua bumi itu atas ini. Kita Indonesia di sini, Amerika Latin di sini semuanya atas loh. Berdiri manapun. Artinya apa? Karena bumi bulat maka langit itu menjadi melengkung. Inilah langit itu. Kalau saya gambarkan garisnya, jadi melengkung. Inilah langit lagi berikutnya. Langit lagi berikutnya, langit lagi berikutnya. Nah itu Allah menciptakan adalah 7 langit. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini atas, ini atas, ini atas, ini atas. Di sini barat, sini timur. Ya. Kalau kita baca surat Ar-Rahman itu, Bapak sekalian, adik-adik, ada ayat yang mengatakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Artinya Tuhan itu memelihara 2 timur dan 2 barat. Kita akan bingung loh, apa timur itu ada 2, apa barat itu ada 2. Kalau kita melihat ini, maka sebenarnya kita lihat aja. Timur di sebelah sini, barat sebelah sini. Kalau kita berdiri di sini, ke arah timur itu ke sana itu timur. Jadi kalau kita terus ke timur, kalau kita berada di bumi, terus jalan ke timur, jalan ke timur, jalan ke timur, jalan ke timur, terus ketemunya di sini. Berarti ini juga timur. Ya Allah. Sama aja, kita ke sana barat, jalan terus barat, jadi arti ada 2 timur, ada 2 barat, ini menunjukkan bumi itu bulat. Allah memelihara ini supaya adalah tetap ekosistem ini terpelihara dengan baik. Oke. Bapak sekalian, adik-adik, universe itu langit terdekat. Kenapa dikatakan langit terdekat? Ini ayatnya ini. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Masya Allah. As-Saffat 6. As-sama ad-dunya itu dikatakan langit terdekat. Jadi langit terdekat, langit lantai 1, langit tingkat 1 itu adalah berisi bintang-bintang. Jadi yang saya tunjukkan berbagai galaksi berisi bintang-bintang bermiliar itu semuanya itu adalah langit tingkat pertama, yaitu universe itu. Ya Allah. Nah, saya berikan teori dimensi sekarang. Di dalam dimensi, dalam matematika itu ada teori dimensi namanya. 1 dimensi itu berubah garis, seret garis. Karena ukurannya hanya X. Ini matematika sedikit ya. 2 dimensi itu Y fungsi X, berarti ukurannya X dengan Y. Itu adalah kumpulan dari garis yang tak terhingga banyaknya menjadi bidang. Jadi kalau garis ditumpuk garis, tumpuk garis, tumpuk garis, tumpuk garis, terus tak terhingga banyaknya, jadilah lembaran, jadi sebuah bidang. Itu adalah dimensi 2. Bidang, ini bidang, kalau ditumpuk, tumpuk, jadi mempunyai ketebalan, itu disebut dengan ruang. Maka adalah ukurannya X, Y, dan Z. Itu menjadi bidang. Kita hidup menjadi ruang. Kita hidup di 3 ruang, yaitu di 3 dimensi. Kita akan sulit membayangkan 4 dimensi. Tapi mengikuti alurnya ini, kumpulan dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Kumpulan dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, maka mengikuti analogi ini, kumpulan dari 3 dimensi menjadi 4 dimensi. 3 dimensi adalah langit pertama di ruang, maka kalau langit pertama, kumpulan-kumpulan 3 dimensi dikumpulkan, maka jadilah 4 dimensi, W sama dengan X, Y, Z. Kalau dikumpulkan lagi tak terhingga menjadi 5 dimensi, kalau dikumpulkan lagi menjadi 6, 7, 8, 9, ada 9 dimensi, itulah langit ke-7, bahasa matematiknya begitu. Luar biasa, Masya Allah. Saya lanjutkan. Inilah tangga dimensi, Bapak sekalian, adik-adik mahasiswa. Asalnya 1 titik tidak berupa apa-apa. Kumpulan titik menjadi garis, inilah 1 dimensi. Kumpulan garis menjadi bidang, inilah dimensi kedua. Kumpulan bidang menjadilah ruang. Kita hidup dalam ruang. Ini disebut adalah alam fisika atau universe, langit pertama. Kumpulan langit pertama, saking luar biasanya, menjadi langit kedua, dimensi keempat, metafisika sudah. Kumpulan langit kedua menjadi langit ketiga, kumpulannya di langit keempat, kumpulannya dari kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 nggak ada karena hanya langit 7 ya adik-adik sekalian. Nah, dimensi ke-9 ini disebut dengan langit ke-7. Maka akan bertanya adik-adik, Pak Taufik, di mana Allah itu? Dalam surah Al-Quran dikatakan, An-Nisa 100, wa kanallahi bikuli syai'in muhait. Tuhan Allah yang Maha Besar adalah meliputi seluruh dimensi ciptaannya. Subhanallah. Jadi karena Allah meliputi seluruh dimensi, maka di sini semuanya akan terpantau dengan Allah. Tidak ada tidak bisa kita bergerak keluar dari Allah karena dipantau terus oleh Allah. Karena itu ayatnya mengatakan Allah itu lebih dekat kepadamu daripada ulat leher. Saking dekatnya
Tak saking besarnya. Oke ya. Nah ini kalau saya gambarkan, karena langit itu melengkung seperti bumi, ayatnya tadi mengatakan, ini adalah langit pertama, di atasnya ada langit kedua, ada langit ketiga, ada langit keempat, jadi terus meliputi terus ini. Nah disinilah adalah Sidratul Muntaha, itu di langit 7. Inilah langit tingkat 1, yaitu universe, berisi jutaan galaksi, subhanallah. Jadi luar biasa sekali. Lah kalau di sini aja membutuhkan waktu 300 miliar tahun, bagaimana Rasulullah SAW menembus lintas dimensi sampai ke langit 7 hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Ya Allah, tantangan ilmuwan. Nah, luasnya alam semesta sangat dahsyat itu, ketika rasionalis tak mampu menjawab tentang peristiwa Isra Mi'raj, apa yang harus dilakukan? Maka harus menggunakan cara berpikirnya Abu Bakar Siddiq, yaitu suprarasional. Bagaimana itu? Ayatnya mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang bergerak itu bukan manusianya. Yang bergerak adalah yang menggerakkan adalah yang memiliki alam semesta, yang menciptakan rumus, yang menciptakan alam semesta. Karena Allah yang menjalankannya, maka tidak ada mustahil itu. Tetapi masih banyak orang bertanya, meragukan. Lah manusia kalau naik cahaya dengan kecepatan, apakah tidak hancur badannya? Itu kalau kita lihat banyak pertanyaan semacam itu kayaknya. Musnah itu apa? Tapi ini ya Abu Bakar Siddiq mengatakan tidak ada mustahil jika Allah yang menghendaki. Di ayat lain banyak itu. Laut bisa terbelah, api bisa menjadi dingin ketika Ibrahim, pemuda bisa 300 tahun hidup dalam goa, Nabi Yunus dan seterusnya. Ini kalau Allah yang menghendaki tidak ada yang mustahil. Jadi aktor utamanya bukan manusia tapi adalah Sang Pencipta itu. Baik, saya lanjutkan ya. Sedikit masuk kalau tadi adalah aklinya, sekarang ini aklinya ya. Jadi kalau ada orang bertanya apakah tidak hancur, tidak musnah, ini ada rumus Einstein yang mengatakan E sama dengan mc kuadrat. Artinya apa? Energi itu bisa jadi massa dan massa juga bisa jadi energi. Jadi seseorang itu adalah begitu menaiki kendaraan dengan begitu cepatnya, saking luar biasanya c kuadrat, ini cahaya kuadrat ya, kecepatannya, maka dia bisa merubah menjadi energi. Langsung sampai di sana ya kan. Itu kan. Jadi artinya dengan rumus ini M bisa jadi E bisa jadi M. Nah itu kalau kita lihat Al-Quran kan, masih ingat kan kisah seorang salih yang membedakan singgasananya Raja Sulaiman. Dalam waktu sebelum mata berkedip, singgasan yang dari puluhan kilometer adalah sudah langsung berada di situ. Ini adalah rumusnya Einstein kalau kita masuk ke ini ya. E sama dengan dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Bapak sekalian adik-adik, sholat yang khusyuk akan mengatakan seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya, saat itu jiwanya melesat cepat menuju Allah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'mini. Orang itu kalau sholatnya khusyuk, sholat itu menjadi mi'rajnya, alat naiknya menghadap pada Allah SWT. Masya Allah. Kapan kita akan merasa sholat kita menjadi mi'raj, bisa ketemu dengan Allah? Saat malam hari ketika kita sholat malam, yaitu bersamaan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang kedua saat kita berada pada bersimpuh, yaitu posisi dulu tasyahud. Insya Allah kita sudah tahu lah, di WA banyak ini ya. Dialog indah antara Rasulullah dengan Allah di saat Sidratul Muntaha ketika menerima perintah sholat itu. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau saya membaca ini malam-malam nangis sekalian. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Masya Allah. Penghormatan Nabi ketika bertemu Allah. Allah menjawab salamnya, salam sejahtera bagi engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam sejahtera buka umatku, ya orang-orang yang saleh. Melihat ini malaikat bergetar, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu dan seterusnya. Nah, ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj yang kaitkan dengan lintas dimensi. Ini saya kaitkan sekarang yang kedua, Bapak sekalian. Logika matematis mantik. Nah, sebenarnya ini bukan wilayah saya hanya mengambil dari literatur aja, mudah-mudahan juga berkenan Bapak sekalian ya. Jadi saya meminjam istilahnya dalam buku logika. Tadi Pak Hanif di awal-awal tadi berbicara tentang filsafat logika itu kan ya. Saya meminjam aja istilah karena bukan wilayah saya. Nah, di situ ada istilah proporsi, yaitu pernyataan yang bisa benar, bisa salah. Ada premis pernyataan yang dianggap benar sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan. Ada konklusi yaitu kesimpulan dari penerapan beberapa premis. Jadi premis adalah semacam. Nah, di sini berarti kalau boleh saya ringkas, proporsi atau pernyataan bisa benar bisa salah itu kita ambil premisnya, yaitu
premis ya yang dianggap benar, premis di sini jadilah proses penalaran, jadi konklusi, jadi tindakan, maka di sinilah perannya matematika itu. Ya, logika matematisnya di sini. Oke, kita simpan dulu ini, saya lanjutkan. Oke ya. Nah ini sekarang oke ya. Oke. Nah, saya mengambil dari konsep tadi itu bahwa proposisi adalah pernyataan yang bisa benar bisa salah. Berarti di sini ada premis yang dianggap benar, ada yang non premis yang dianggap salah. Nah, ini istilah saya sekarang Bapak sekalian adik-adik. Ini istilah. Setelah kita mengetahui bahwa premis adalah pernyataan yang bisa dianggap benar, saya ingin mencari premis yang tidak sekedar dianggap, tapi adalah dipercaya benar. Maka saya tulis premis bintang 1. Ada pernyataan yang dipercaya benar. Di atasnya premis bintang 1, saya memberikan kode premis bintang 2. Yaitu pernyataan yang diyakini benar. Nah, ini saya ngambil ini untuk menuju konsep saya. Jadi ada premis yang dianggap benar, ada yang dipercaya benar, ada yang diyakini benar. Apa yang dianggap benar itu adalah matematika atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan secara ilmu. Yang dipercaya benar adalah hadis, yang diyakini benar Al-Quran. Nah, saya akan menggunakan ini. Ya. Induktif ini ada penalaran induktif deduktif. Ya. Ini sekedar aja ya. Nah, ini saya pakai untuk analisis berikutnya. Induktif adalah menarik kesimpulan dari yang umum ke yang mikro, ya, dari yang khusus, dari mikro makro. Nah, ya. Budi pria yang baik, perhatian dan sabar. Joko pria yang baik, perhatian dan sabar. Maka simpulan induktifnya di Gebiahuya ini bahasa Jawanya ya. Semua pria berkelakuan baik, perhatian dan sabar. Gitu kira-kira ya. Terus yang kedua penalaran deduktif itu dari umum ke khusus sekarang ya, dari makro ke mikro. Semua mahasiswa baru STI harus ikut PPSM ya. Merina adalah mahasiswa baru STI, berarti kesimpulan deduktifnya Merina harus mengikuti. Nah, ini dari makro ke mikro. Ini akan saya pakai untuk analisis yang berikutnya. Oke ya, sekedar tahu aja ya. Oke ya, ini kita tahu bahwa logika lah cara menjawab suatu kesimpulan dengan perangkat premis. Oke, ini jika A lebih besar B, B lebih besar C, maka kesimpulannya apa? Adik-adik ini linear ini. A lebih besar B, B lebih besar C. Berarti kesimpulannya adalah A lebih besar dari C, itu kan logikanya kan. Nah, ya sekedar guyonan aja. Isabella lebih cantik dari Madonna. Madonna lebih cantik dari Soimah. Berarti linear ya kan ya. Ada. Ini apa kesimpulannya? Berarti Isabella lebih cantik dari Soimah. Ini jelas tuh kan. Oke. Kalau gini, Isabella lebih cantik dari Madonna, Syahrini lebih cantik dari Aminah. Apa kesimpulannya? Nggak bisa ya. Apa kesimpulannya nggak jelas gitu kan ya. Nah, ini sekarang saya mengambil yang linear, yang jelas ya, yang linear. Oke ya. Nah, ini ada konsep ilahiyah, yaitu rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar. Di dalam kitab suci dan Rasulullah di sini, itu ada Al-Quran dan hadis di sini. Nah, di sini yang saya ambil premis-premisnya tadi itu. Ya, oke. Nah, ini terdapat logika yang menarik sebagai premis bintang 1 maupun bintang 2 di sini. Pernyataan yang tidak sekedar dianggap, tapi dipercaya benar dan juga diyakini benar. Ini yang perlu kita renungkan sebagai ulil albab ya, sebagai ilmuwan dan ulama juga kira-kira gitu. Oke. Nah, oke. Bapak sekalian, adik-adik, banyak pernyataan atau premis bintang 2 di Al-Quran di tempat yang berbeda, yang bisa diambil kesimpulannya. Saya berikan contoh ini ya. Ini premis linear ya. Dua premis atau lebih yang berhubungan secara linear dapat ditarik secara jelas ini. Ini 1, 2, 3. Jika 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 4, maka kesimpulannya jelas bahwa 1 lebih kecil dari 4, itu ya jelas ya. Nah, contoh ini untuk memudahkan saja adik-adik sekalian mahasiswa. Jika bunga melati lebih harum dari mawar, bunga mawar lebih harum dari bunga tulip, apa kesimpulannya? Ini linear. Melati, mawar, tulip. Artinya apa? Berarti kesimpulannya bunga melati lebih harum dari bunga tulip. Karena linear jelas. Oke, ya. Nenek lebih tua dari ibu lebih tua dari adik. Ini linear ini, ya linear. Berarti nenek, ibu, adik. Apa simpulannya? Berarti nenek lebih tua dari adik. Jelas sekali ini kan ya. Oke, oke ya. Dua premis Al-Quran. Saya ingin menyampaikan ini. Ini penting ini. Saya ingin menyampaikan. Nah, dalam surat Al-Baqarah, ya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kepentingan manusia.
Ini premis. Jadi artinya dalam surat Al-Baqarah 29 ini, segala yang ada di bumi diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Premis kedua di ayat lain, ini dua ayat populer ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka jadi linear ini. Ya, premis duanya manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Maka dengan logika deduktif, apa yang dapat kita tarik kesimpulannya? Kita perhatikan ya, ini menarik ini. Alam dicipta untuk manusia, premisnya. Ya, manusia dicipta untuk beribadah. Maka kalau saya cari apa simpulannya? Alam, manusia, ibadah. Apa adik-adik kesimpulannya? Subhanallah, Masya Allah. Alam, manusia, ibadah. Alam dicipta untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Manusia dicipta untuk beribadah. Berarti artinya apa kesimpulannya? Berarti alam itu dicipta untuk manusia yang beribadah kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Andai saja kita bisa berdialog dengan alam semesta, untuk siapa mereka itu ada? Andai kata kita bisa dialog. Hei gunung, untuk siapa kamu ada ini? Hei laut, untuk siapa kamu ada ini? Hei hujan, untuk siapa kamu turun ini? Hei padi, untuk siapa kamu? Hei mangga, untuk siapa kamu? Hei bunga mawar, untuk siapa kamu mekar? Hei semut, untuk siapa kamu ada? Hei lebah, untuk siapa kamu ada? Hei matahari, untuk siapa kamu ada? Andai kata mereka bisa menjawab, mereka akan menjawab seperti apa yang disampaikan Al-Quran. Aku dicipta untuk engkau, wahai orang beribadah. Dan aku diperintahkan untuk kepentingan hidupmu. Masya Allah. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada dimu untuk kalian semua. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi ini satu ayat sangat penting ini. Dengan adanya manusia beribadah kepada Allah, maka dunia akan menjadi lestari. Karena sesuai dengan fungsi dan tujuannya Allah mencipta. Manusia diciptakan untuk mengabdi, untuk beribadah. Kalau orang beribadah berarti dunia itu menjadi lestari. Karena apa? Karena memang dunia untuk orang beribadah. Sekarang kita lihat fungsinya ya. Sendi itu fungsinya untuk bergerak. Kalau sendi tidak bergerak, 1 hari, 2 hari, loro kabeh. Rumah fungsinya untuk dihuni. 1 bulan rumah tidak dihuni, pasti rusak. Apalagi setahun ya. Mobil fungsinya untuk transportasi, kalau nggak dipakai pasti rusak. Sumur itulah fungsinya untuk diambil airnya. Kalau selama nggak diambilnya, airnya keruh, busuk baunya. Ilmu fungsinya untuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan, pasti jadi masalah. Tujuan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Sekaligus sebagai khalifah. Kalau itu tidak dilaksanakan fungsi ini, jadi bermasalah dunia ini. Jika manusia secara substansi tidak lagi beribadah kepada Allah, apa yang akan terjadi? Tidak ada gunanya alam ini diteruskan oleh Allah. Karena tidak sesuai dengan fungsinya lagi. Nah, karena itulah maka mutafaq alaih ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, hari H itu datang. Apa itu? Kalau saya rekap maka tanda-tanda hari H itulah orang-orang jahat bertebaran. Orang-orang berkhianat telah lebih dipercayai, orang-orang benar dianggap berdusta, orang-orang memutuskan silaturahim, orang-orang munafik, orang-orang berperang yang buruk, manusia banyak yang kotor, anak-anak berani menghardik orang tuanya, akhlak manusia sudah demikian rusak. Hancurnya peradaban manusia. Maka tidak perlu lagi alam dunia diteruskan oleh Allah karena tidak lagi sesuai dengan tujuan Allah mencipta. Inilah tanda-tanda hari kiamat. Selain yang lain-lain, yang penting ini karena sudah begitu rusaknya kondisi manusia saat itu. Ini mutafaq alaih disepakati oleh banyak perawi. Nah, Nabi bersabda kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa manusia paling buruk. Jadi kiamat itu akan terjadi setelah semuanya secara substansi tidak ada lagi yang berdoa atau beribadah kepada Allah. Kelihatannya berdoa tapi secara substansi tidak lagi. Oke. Nah, jadi kalau saya tulis skenario besar alam semesta ini ya, ringkasannya alam raya diciptakan oleh kepentingan manusia agar manusia mengabdi, gitu. Juga tidak ada lagi yang mengabdi, maka Tuhan akan memberhentikan ekosistem itu. Hancurnya alam semesta, Tuhan akan menggelar episode terakhir kehidupan manusia, maka di sini ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ini ayatnya semuanya saya tulis. Al-Baqarah, Al-Zariyat, ini ya, Al-An'am, Al-Zalzalah, ya kan, Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Ini adalah skenario besar alam semesta itu. Oke, 1, 2, sekarang masuk bagian 3, adik-adik ya. Ayo kita nikmati supaya nggak terasa lama ini. Sebentar tinggal ya, Masya Allah. Ilmu eksakta dalam kehidupan.
Ini saya lanjutkan premis tentang alam barzah tadi itu. Nah, setiap yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada pada benteng yang tinggi dan kokoh. Dulu zaman itu adalah bentengnya tinggi dan kokoh itu adalah menjadikan orang itu aman. Tapi benteng tinggi dan kokoh zaman sekarang kira-kira apa itu? Kekuasaan, badannya sehat, macam-macam lah ya. Jadi artinya itu benteng kokoh, tapi tetap orang itu akan terkena bahwa itu adalah apakah akan kena kematian. Nah, dalam surat Ar-Rahman dikatakan bahwa semua yang ada di bumi akan musnah. Nah, perjalanan manusia Bapak sekalian ya, itu ada lima perjalanan manusia. Seolah seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kita berjalan. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhir. Kita berjalan. Ya. Nah, tentang kematian. Ya. Maaf ya adik-adik sekalian ya, saya sampaikan ini berkaitan dengan analis yang saya sampaikan. Apa kematian itu? Adalah sebuah pintu yang setiap orang akan melalui, kata Rasulullah. Setiap orang akan berjalan melalui lorong pintu itu dalam kesendirian. Apa definisinya itu? Bahasa medis, maaf saya menyinggung bahasa medis, adalah yang definisi mati bahasa medis adalah matinya nafas atau berhentinya nafas, mati jantung atau tidak berdenyut jantungnya, mati otak atau rusaknya batang otak, dan rusaknya seluruh sel. Itu adalah menurut definisinya bahasa medis ya. Yang mati adalah jasadnya. Apa penyebab kematiannya? Nah, bagaikan daur gugur ke bumi ya. Jadi orang mati itu, ini, kalau saya amati seperti daun, yang ini sebagai contoh aja, daun gugur ke bumi. Apa itu? Daun yang jatuh ke bumi adalah karena digerogoti ulat. Identiknya adalah karena penyakit. Ya. Ada juga yang daun jatuh gugur ke bumi itu karena ditebas, itu karena kecelakaan ibaratnya. Ada juga yang daun gugur ke bumi itu karena usia tua, karena sudah tua. Ada juga yang tidak, nah ini yang menarik. Ada juga yang tidak diketahui penyebabnya. Kita hanya bisa bermain di rentang probabilitas saja, apakah umurnya masih panjang, apa pendek, itu kita tidak tahu itu. Ada yang daun yang masih kita menemukan kadang-kadang daunnya masih segar kok ada di tanah ya, kenapa ini? Kadang-kadang kita tidak tahu. Oke. Nah, terus bahasa agama itu apa? Mati itu berpisahnya ruh dengan jasad. Kita itu tidak mati kok dalam tanda kita. Kenapa kita tidak mati? Kita terus berjalan menuju titik akhir. Dari apa itu? Alam pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena itulah istilahnya untuk orang itu disebut meninggal dunia. Tapi untuk semut enggak, bukan meninggal dunia ya, mati ya. Lampu itu mati ya kan ya, binatang mati. Kenapa? Kalau manusia disebut meninggal dunia? Karena itu adalah ada kata-kata kan yang dihapus. Jadi manusia itu meninggalkan dunia. Jadi berjalan dia meninggalkan dunia menuju ke alam berikutnya lagi. Alam ruh, alam rahim. Nah, di sini dari alam dunia meninggalkan jalan lagi. Jadi terus jalan, nggak mati, jalan ya ke akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, alam ruh tanpa jasad dan seterusnya ada 5 alam ruh ini. Oke, saya lihatkan. Ekivalen. Nah, ini yang menarik ini ya. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat itu kalau saya amati saja ya. Mungkin saya bisa ini perkiraan saya aja. Bahwa alam dunia dibanding alam akhirat. Alam dunia ini dibandingkan alam sesudah alam barzah itu sangat kecil dunia dibanding akhirat. Kenapa? Seperti identik dengan sebelumnya. Seperti alam rahim dengan alam dunia. Kecil sekali alam rahim dibanding dunia. Dunia itu kecil dibanding alam barzah. Nah, alam barzah di alam akhir juga sangat kecil. Alam barzah adalah seperti alam dunia dibanding alam barzah. Jadi ini kecil, apalagi dunia dibanding akhirat. Karena itulah kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin tahu perbandingan dunia dan akhirat, kamu pergilah ke tepi lautan, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia. Selebihnya yang ada di samudera adalah akhirat. Sehingga kalau secara matematis, satu tetes dibanding dengan yang tak terhingga menjadi 0. Jadi dunia itu menjadi 0 kalau dibandingkan dengan akhirat. Maka itu yang kita rebut adalah akhiratnya, bukan dunianya. Subhanallah. Saya lanjutkan ya. Ini tambah menarik ini, adik-adik. Ini tambah menarik. Saat manusia bertemu dengan Tuhan di pintu barzah, ini saya ada satu hal yang saya kata Pak Son saya ingin saya tawarkan ya. Ini alam dunia, ini alam barzah. Terjadi 2 keadaan. Ruh dicabut paksa sengsara dalam surah ini ya, ada orang yang ketika perubahan peralihan dari alam dunia ke alam barzah itu ada 2 kondisi. Satunya dicabut paksa, itu adalah satunya dipanggil mesra, Masya Allah, Masya Allah.
Jadi ada orang yang sangat sengsara ketika meninggal dunia, menuju alam barzah. Ada orang yang sangat bahagia. Ini ayatnya jelas ini. Ini Al-Fajr, ini adalah Al-An'am. Nah, disinilah terjadi relativitas waktu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ini. Ya. Nah, saya mengumpulkan sebuah hipotesis matematis saat lepasnya ruh dari jasad. Waduh, Pak Taufik ono aik ya. Hipotesis matematis saat lepasnya ruh dari jasad ya. Nah, apa yang mendasari munculnya hipotesis saya ini? Nah, ini ya. Jadi nggak sekedar langsung saya beranggapan menduga, ini ada hal, yaitu 4 hal yang mendasari, yaitu premis-premis yang tadi Al-Quran, surat Al-Ma'arij, Al-Kahfi, premis ada Al-Hadis dari kitab Ihya Ulumuddin, gitu kan. Ada teori fisika dan ada teori matematika. Ini semua yang mendasari saya untuk mengajukan atau memunculkan sebuah hipotesis ini. Nah, jadi nggak sekedar muncul aja, tapi ya terus. Nah, ada 9 premis yang menguatkan hipotesis saya. Premis 1, bahwa malaikat dan manusia itu mempunyai perbedaan kecepatan yang sangat fantastis, yaitu 1 hari banding 50.000 tahun. Premis kedua di Ihya Ulumuddin bahwa roh itu mempunyai kecepatan yang beda-beda. Roh yang baik itu sangat cepat jalannya, roh yang zalim itu sangat pelan jalannya. Premis ketiga, teori fisika, relativitas waktu, ya. Nah, jadi itu ada relativitas yang saya sampaikan dari rumusnya tadi. Terus ada premis kuat bahwa terdapat ada teori matematik tentang fungsi linear. Oke, saya lanjutkan. Oke, analisis matematis ini. Adik-adik masih ingat ya. Kalau ada garis A dan garis B bertemu di titik ini, maka titik ini disebut titik sekutu. Karena apa? Karena di titik inilah bahwa garis B juga di titik ini, garis A juga di titik sini. Artinya titik ini kepunyaan 2 garis karena terikat di sini kan ya. Nah, itu kan ya. Kalau dalam bahasa matematik bisnis itu adalah kita mencari keseimbangan pasar itu kan ya. Jadi punya penjual dan punya pembeli. Jadi titik sekutu di sini. Oke. Kalau saya jadikan garis yang lurus ini garis A, saya lanjutkan dengan garis ini adalah saya umpamakan alam dunia garis ini. Yang di sini alam barzah. Ya, jadi kan berlanjut kan alam dunia menuju alam barzah berlanjut. Nah, di sini ada sebuah titik, inilah titik sekutu. Yaitu ketika seorang itu naza perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Ini menarik ini, sangat menarik. Ya, mari ya kita nikmati terus ya, saling. Inilah pintu yang saya katakan tadi. Dari alam dunia masuk ke alam barzah membuka pintu. Pintunya bermacam-macam, setiap orang punya peristiwa yang beda-beda, tapi semuanya melalui pintu ini. Oke. Nah, ini alam akhir, setelah alam barzah alam akhir, oke, pintunya alam akhir, oke, dan seterusnya. Nah, adik-adik jangan berkedip ya. Kalau saya ngomong di kelas gitu, anak-anak jangan berkedip ya, ini ada sesuatu yang sangat penting ya, yang perlu dilihat ini. Hipotesis 1, pada titik sekutu terjadi pengaruh 2 dimensi alam. Pada titik tadi itu, karena titik itu adalah dimiliki oleh garis yang sini dan garis yang sini, artinya apa? Berarti titik itu adalah dimiliki oleh 2 hal ini sehingga terjadi pengaruhnya. Garis yang sini mempengaruhi ini, garis sebelumnya juga mempengaruhi, itu hipotesis 1. Hipotesis 2, pada titik itu terjadi relativitas waktu. Berlaku relativitas waktu, luar biasa ini. Ini lahir, ini naza, ini titik mati, ini alam barzah. Nah, maka titik sekutu tadi molor di sini karena fleksibel, setiap orang beda-beda, ada panjang, ada yang pendek dan seterusnya. Maka, nah di sini titik sekutu itu. Paham ya, adik-adik ya? Saya lanjutkan ya. Ini titik sekutu, yaitu dari kondisi naza sampai dengan mati, koma, katakan itu kan, misalkan itu ada yang 1 detik, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 10 hari dan seterusnya. Di sini adalah menjadi titik sekutu, sehingga di sini dipengaruhi oleh garis kuning dan dipengaruhi oleh garis biru. Oke. Nah, ini di sini ada pengaruh 2 alam, ya, di sini ada relativitas waktu. Oke. Nah, saat orang meninggal itu pada titik sekutu terjadi pengaruh 2 dimensi alam. Ini bukan kata saya, ya. Ini adalah premis yang kelima, hadis penguat. Ini sebuah hadis ini. Roh akan merasakan keadaan dimensi sesudahnya. Apa kata hadis itu? Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian meninggal akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nantinya setiap pagi dan petang. Artinya pada titik itu, orang yang mau meninggal itu, ketika nasihat, dia sudah melihat kejadian yang akan datang. Jadi ada pengaruhnya alam, itu ke titik sekutu tadi. Nah, inilah tempat tinggalmu, apakah bahagia atau tidak. Bukhari Muslim ini. Ya, menunjukkan adanya pengaruh alam sesudahnya. Terus berikutnya, roh yang akan meninggal juga teringat masa sebelumnya.
Nah, ini ayat justru ini, Al-Munafikun 10 ini ya. Dan belanjakan sebagian dari apa yang telah kami sampaikan kepadamu sebelum datang kepada kamu. Lalu orang yang meninggal berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Dia saat itu sangat ingat betapa ketika saat itu dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beramal soleh. Saya sangat ingat sekali. Jadi saat itu dia dipengaruhi oleh alam sebelumnya. Dia menyesal karena teringat alam. Nah, jadi dari titik itu dipengaruhi sesudahnya dan dipengaruhi oleh sebelumnya. Ini titik sekutu. Oke, saya lanjutkan. Nah, perbedaan roh manusia dalam Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah. Ternyata, ya ini ada satu hal yang ini ya. Malaikat dan roh itu naik menghadap kehadirat Allah itu dalam seharinya malaikat itu ukurnya sama dengan 50.000 tahun. Ini relativitas waktu ini. Ya. Al-Ma'arij 4 bisa dilihat nanti ya. Sehari itu 50.000 tahun. Jadi kalau malaikat itu adalah bergerak sehari, itu sama dengan manusia bergerak 50.000 tahun. Malaikat nyatet sehari, itu peradaban manusia sudah 50.000 tahun. Subhanallah. Saking luar biasanya kecepatan malaikat dengan luar biasa itu. Jadi nyatet sehari aja sudah peradaban 50.000 tahun. Padahal kita hidup itu sampai berapa tahun mulai manusia pertama itu. Nah, yang kedua perbedaan waktu relativitas. Nah ini banyak di ayat-ayat Al-Quran ini. Orang yang di dalam pemuda kahfi, di dalam goa itu dia tinggal 309 tahun. 300 tahun. Tapi dia merasa seolah-olah seperti satu hari saja. Terjadi relativitas waktu di sini. Nah, terus kemudian setelah itu saya gabungkan dengan 8 variasi kecepatan ruh. Nah, ini adalah saya ngambil dari hadis di kitab Ihya. Ya. Ada roh nanti itu kecepatannya saking baiknya, roh kecepatan seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada langkah kaki seperti orang berjabnya, ada seperti orang merangkak dengan kedua kaki, ada yang seperti berjalan dengan punggungnya, yang paling sengsara dan merangkak. Artinya apa? Kecepatan roh itu adalah bergantung dari amal perbuatannya ketika di dunia. Ini ya. Hadis Muslim dari Abu Hurairah di Ihya ini. Nah, ini saya ambil, saya pakai sebagai premis untuk menuju satu hipotesis saya tadi itu ya. Ilustrasi kuantitatif, nah perbandingan ini ya, ini saya mengambil ilustrasi ya. Matematik ini sekedarnya aja, yang ngitung-ngitung sejenak aja. Jika roh itu roh tertinggi kecepatannya seperti kilat, berarti 300.000 km per detik, ya. Satu hari menjadi sekian detik, satu hari berjalan menjadi sekian kilometer. Ya, itu kalau satu harinya berjalan. Jika kecepatan roh merangkak, saya bandingkan. Jadi kecepatannya roh yang sangat bagus, orang yang luar biasa, orang saleh ya, mungkin para nabi wallahu alam, dengan kecepatan roh yang sangat zalim itu dia adalah satu merangkak. Bagaimana perbandingannya? Luar biasa. Perbandingannya seperti 25 miliar sekian kilometer dengan 1 kilometer perbandingannya. Maka perbandingan kecepatan roh yang baik, roh yang saleh dengan roh yang buruk, itu identik dengan kecepatan kilat dengan kecepatan merangkak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ya. Nah, ini ya. Saya lanjutkan. Nanti ada satu kesimpulannya ya. Oke ya. Oke ya. Nah, jadi kecepatan perbandingan kilat. Jadi perbandingan kilat dengan orang merangkak segitu. Dalam satuan detik menjadi sekian dibanding sekian. Atau dalam satu detik orang yang baik dengan orang buruk kecepatan adalah sama dengan 833 tahun dibanding dengan satu detik. Artinya apa? Kecepatan roh jiwa yang mutmainnah dalam waktu satu detik itu ditempuh oleh roh jiwa yang ketara dalam waktu 833 tahun. Ya Allah, saya merinding betul membandingkan ini. Terjadi relativitas waktu antara roh dengan manusia normal. Perhatikan adik-adik sekalian. Andai kata ada orang baik sedang nazak di titik seperti tadi, bertahun-tahun lamanya dalam pandangan manusia normal, ia tidak mengalami bertahun-tahun. Ia hanya merasa sekejap saja, sebab kecepatan roh itu sangat tinggi. Ini. Sebaliknya jika orang jahat itu sedang nazak selama 1 detik saja, entah karena dibunuh orang, entah karena kecelakaan, entah karena apa, kelihatannya 1 detik, sedikit, tapi yang ia rasakan apa itu? Sangat lama, mungkin bertahun-tahun. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu perbandingannya. Ini ayatnya, ya kan ya? Ya, khamsina alfasana. Ya. Jadi salam sehari 50.000 tahun. Kalau kita bandingkan ini, perbandingan ini menurut ini, maka ini roh orang baik mengikuti kecepatan malaikat saat menghadap Allah, yaitu satu hari adalah sekian ribu tahun dalam ukuran manusia. Jika ada orang baik mengalami nazak selama 50.000 tahun, jika dalam yang nazak
selama setahun dalam ukuran manusia ikan berat. Masya Allah. Orang baik menjadi gitu. Ya. Nah, ya. Orang yang baik mengalami najat selama 50 tahun dirasa 1 hari. Waduh, ini merinding saya. Jika yang najat selama 1 tahun, najat 1 tahun dalam ukuran manusia, yang menempuh merasa ini adalah 1,7 detik aja. Ini bahasa matematis kuantitatifnya ya. Sebaliknya, jika yang nazak ruh jahat, ruh zalim, 1 tahun dalam pandangan manusia akan dirasakan selama sekian itu. Masya Allah, dalam 1400 tahun. Ya Allah. Atau mengalami perbandingan ini. Perbandingan 1 tahun dibanding sekian ini. Najak 1 hari dirasakan selama 3,8 tahun, najak 1 jam dirasakan 26 Loh, kenapa saya yakin dengan ini? Karena ada ayatnya. Perhatikan, kita perhatikan ya. Siksaan pada orang yang zalim ini. Nah, perhatikan ya. Siksaan bagi orang yang zalim itu alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat. Nah, ini kan ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkara yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan terhadap. Nah, ini logikanya dari sini berarti orang yang zalim itu meskipun kelihatannya dor 1 detik adalah mati, itu tidak. Kenapa? Karena dia mendapatkan siksaan yang ya Allah na'udzubillah. Jadi ini premis yang luar biasa ya. Jadi tidak bisa kita, pokoknya aku kena persoalan yang terbelit, bunuh diri, mati karena sudah selesai. Tidak. Proses di titik sekutu tadi itu adalah menjadi relativitas waktu yang luar biasa itu. Meskipun kelihatan dari mata pandangan orang normal adalah 1 detik, tapi bagi yang merasakan itu adalah Masya Allah, tetap adalah mendapatkan adalah sakaratul mautnya adalah mendapatkan siksaan ini. Ya Allah, na'udzubillah. Itu premis yang ke-7. Ya. Mengalami proses ini. Nah, karena itulah ada ayat yang mengatakan jangan kamu membunuh diri, ya, karena barang siapa berbuat demikian maka kami masukkan dalam neraka. Ya Allah, ya Allah. Premis ke-8. Ya. Nah, yang berikutnya bagi hamba yang beriman, nah, Masya Allah, ini mudah-mudahan kita termasuk ini, Insya Allah. Indahnya menghadap Allah bagi orang yang beriman. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau tadi itu adalah dipaksa diambil, ini dipanggil. Ya Allah, nikmatnya. Dipanggil. Ya. Meskipun kelihatannya lama, jadi tidak tahu wallahu alam. Jadi artinya adalah mendapatkan satu kenikmatnya. Lepasnya itu karena dipanggil mesra oleh Allah. Ruh yang jahat adalah ditarik paksa, ruh yang baik adalah dipanggil mesra, Masya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini sekedar aja ya. Sekedar aja apa saya benar-benar indah informasi yang saya dapatkan. Wajah-wajah yang insya Allah tanda husnul khotimah, insya Allah mudah-mudahan ya. Ada kesaksiannya saya tulis di sini ya. Ada kesaksiannya, ya, wajahnya tersenyum. Ada kesaksiannya juga ini, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, wallahu alam, sekedar aja. Ya. Nah, simpulan dan saran, Bapak sekalian, ya, apa ini? Kalau kita buat skematisnya, malaikat teru dan seterusnya itu, ini ayat-ayatnya mendukung, ya, hadis, ayat, Al-Kahfi dan seterusnya, itu adalah memunculkan dugaan kuat terjadi relativitas waktu dan keadaan berbeda saat ruh keluar dari jasadnya itu. Ada yang sengsara menurut surat An-An'am 93, ada yang bahagia menurut surat Al-Fajr itu. Nah, itu. Nah, sedikit lagi. Nah, ini ya. Jadi ya, ada surat Al-Ma'arij, Ihya, penguatan itu terjadi perbedaan waktu tempuh baik bagi ruh yang baik maupun ruh yang buruk. Bagi ruh yang baik, husnul khotimah, najat sautan, hanya dirasa seperti 1,7 detik saja. Ini bahasa matematisnya gitu ya. Wallahu alam. Bagi ruh yang su'ul khotimah, yang jelek, ya, kebalikannya. Ya Allah. Nah, Bapak sekalian, ya, ini yang ahli-ahli meneliti ini ya, ahli-ahli meneliti. Saya meminjam bahasa penelitiannya, ya, meminjam bahasa penelitiannya. Ya.
ada namanya grounded theory. Wah, ini Pak Son lebih paham lah ini. Belajar dari Strauss ya. Di situ mengatakan di dalam grounded theory katanya ya, ini bukan wilayah saya, itu saya mengambil literaturnya ya, tidak menguji hipotesis tetapi justru memunculkan hipotesis. Di situ menanyai bagaimana wawancari partisipan, di situ ada kajian empirik, wallahu a'lam ya. Nah, yang kedua adalah di dalam teori adalah justru menggali memunculkan hipotesis menggunakan penyajian teori theoretical coding itu. Nah, tadi saya berupaya menyampaikan ada premis ya, ya. Memang di situ kalau kita lihat ada premis mayor, ada minor, macam-macam, tapi saya mengambil yang premis linear saja tadi itu. Terus ada hadis premis bintang 1, ada ayat Al-Quran premis bintang 2. Dan di sini tidak ada penelitian terdahulu karena ide asli ini kan. Jadi maka semacam ini. Nah, tetapi Bapak sekalian, yang penting saya garis bawahi dalam webinar ini bahwa itu sekedar hipotesis apa yang saya sampaikan itu. Ini semua sekedar hipotesis yang bisa benar, bisa salah, ya. Tidak bisa atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Ya. Nah, karena itu kebenaran filsafat dan kebenaran ilmu saja, ya, itu relatif semuanya relatif ya. Sekedar bermain logika dan ilmu dan rumus saja. Jadi saya tadi bermain logika dan rumus saja. Nah, tapi yang lebih penting dengan melakukan analisis tersebut menjadikan kita mengetahui dan memahami sehingga diharapkan kita menambahkan keimanan dan ketakwaan. Harapan saya di sini adalah bahwa dengan webinar ini kita mau meningkatkan iman dan takwa selain menambahkan wawasan. Ada 3 kebenaran. Kebenaran filsafat, kebenaran ilmu, dan kebenaran agama. Filsafat dan ilmu tentu adalah sangat nisbi sekali ya, sangat semu sekali, karena sekarang benar belum tentu 100 tahun lagi benar. Seperti ketika zaman sebelum Masehi dulu itu, orang menganggap bahwa alam semesta itu adalah egosentris, mengitari dirinya. Tapi kemudian dua abad sebelum Masehi muncul lagi, itu dari mulai Aristoteles, ternyata adalah bukan ego, tapi adalah geosentris, bumi yang dikitari. Berikutnya lagi adalah sekitar abad ke-16, bukan itu, tapi adalah heliosentris, bumi itu matahari yang dikitari. Dan yang terakhir ini adalah bukan matahari yang dikelilingi sebagai pusat, adalah galaksi sentris, jadi terus ilmu itu adalah tambah lama tambah sepertilah berubah terus sesuai dengan zamannya. Nah, tetapi kebenaran agama dengan premis-premis yang diyakini kebenarannya, yang hakul yakin, maka itu akan mengantarkan kita kepada niman datwa, mendatangkan kepada kebahagiaan itu. Ya. Jadi simpulan saya itu betapa nikmatnya menjadi orang beriman saat menghadap Allah, betapa sengsaranya orang zalim saat menemui ajalnya. Saran dan harapan saya agar mendapat ending husnul khotimah, kita lakukanlah aktivitas itu dengan apa yang mencari ridhonya. Bapak sekalian, adik-adik, jangan terlena ya. Hidup ini sangat singkat sekali. Nah, semua perhitungan itu sekedar artifisial aja kok. Semu-semu saja kok, mainan-mainan aja. Tapi untuk menuju pemahaman yang mendalam tentang kebesaran Allah. Itu rangkaiannya. Terus jadi saya bicara banyak tadi, semua ini adalah sekedar simulasi bagaimana kita ada mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita menuju satu titik. Bangun dari tidur menuju satu titik, ke kamar mandi satu titik, berpakaian menuju satu titik. Karena dia diajarkan oleh Rasulullah. Setiap dalam kondisi apapun kita ingat ke Allah, berdoa, paling tidak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Di setiap keadaan apapun kita harus ketemu dengan Allah, menuju kepada Allah SWT. Berpikir suprarasional, ingat, kaitkan semua apa yang kita pikirkan dengan kebenaran Allah sehingga kita akan mendapatkan insya Allah mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, orientasikan tuh aspek yang kita sudah kita yakini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hanya karena Allah, semua hanya untuk Allah. Kita cari Allah. Di mana sih kita bisa bertemu dengan Allah itu? If you want to meet and to talk to Allah, perform salat. If you read Al-Quran. Masya Allah. Oke. Adik-adik sekalian, sekedar untuk menutup ini ya, sebelum kita diskusi, hidup ini sangat singkat, tiba-tiba usia kita sudah di angka ini. Seperti jarum yang terus bergerak, karena sibuk kita tidak perhatikan. Ingin sekali kita bangun sepertiga malam, meskipun hanya bisa tahajud 2 rakaat. Tapi ketika buka mata, kaki rasanya enggan melangkah. Astagfirullah. Saat pagi menjelang aktivitas, rasanya ingin kita sholat duha, tapi kadang-kadang kembali kita dilalaikan oleh dunia.
secara tertib sudah berada di genggaman, ingin bersama berderma kepada sama. Tapi kadang-kadang kita juga lupa. Kita mohon ampun kepada Allah, banyak kelalaian kita ini. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami sampai ahli ibadah, ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini menambah wawasan kita. Paling penting adalah karena Isra Mi'raj adalah kita adalah bertambah mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Inilah peristiwa Isra Mi'raj yang sangat indah dan maha dahsyat. Saya melihat sedikit satu titik saja yang mudah-mudahan kita semakin tawaduk dan tindakan kepada Allah. Terima kasih Pak Son. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Taufik ini ya. Oh ya, Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa Pak Taufik. Bapak Ibu sekalian, suara saya bisa didengar ya? Ya. Bisa, keras. Bisa ya. Ya, bisa. Bisa tapi kurang keras. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, ternyata hipotesis saya awal itu terbukti ya, bahwa kita akan memperoleh satu yang luar biasa dari Pak Taufik ini ya. Ada yang unik yang belum pernah kita dengar, mungkin belum pernah kita terbetik untuk sebuah pemikiran. Bapak Ibu sekalian, sebuah pemikiran yang ditujukan untuk niat baik selalu harus kita hargai, suatu yang sangat luar biasa. Dan insya Allah di skup dan di dimensinya, pemikiran Pak Taufik itu saya yakin benar lah gitu ya. Benar. Jadi kalau Pak Taufik tadi mengatakan bahwa ini sekedar angka, sekedar logika, ya itu beliau itu memang orangnya kan rendah hati gitu, nggak mau menunjukkan gitu ya. Jadi sebuah pemikiran luar biasa untuk membuka wacana kita, dan Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita memang perlu banyak belajar lagi nih ya, belajar dari kehidupan, dari ilmu, dari alam dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya persilakan aja untuk mungkin ada tanggapan atau tanya, silakan. Dan Saya Pak Son. Bu, nanti nggak sampai jam ini ya. Pertanyaan di chat tadi ada Pak Son. Mungkin 15 menit lagi ya. Di chat ada pertanyaan. Nanti kita tutup karena sudah masuk asar ya. Saya mau enak peringatan Isra Mi'raj terus melampaui asar kan gak enak. Oke, Bu Muslika kayaknya tadi. Monggo Bu Muslika. Pak Son. Di chat juga ada pertanyaan. Oke, saya dulu ya. Ya. Pak Taufik. Iya. Berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tadi satu titik tadi. Iya. Saya itu kalau membaca terjemahan Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengatakan begini. Ingatlah Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Tetapi dalam faktanya, banyak yang biasa aja, banyak yang tenang, tidak tenang, atau mungkin banyak lagi fenomena yang lain. Nah, apa sebabnya? Apa sih sebabnya itu? Penyebabnya apa? Kenapa kok mestinya mengingat Allah menjadi tenang, tapi ini kok tenang tidak? Kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sama sekali biasa aja. Atau kadang juga tenang. Apakah karena ibadah kita yang salah? Ataukah karena sholat kita yang salah? Ataukah apa gitu? Untuk menjadi titik sama Allah supaya fokus bahwa ayat itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Pak Taufik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, biar langsung dijawab aja sama Pak Taufik ya, supaya
waktunya bisa fleksibel nyaman. Monggo Pak Taufik. Terima kasih Bu Mus. Pertanyaan untuk kita semua, juga untuk saya dan seterusnya ya. Ayatnya mengatakan Bu Mus, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingatlah, hanya ada stressingnya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tapi kenapa sudah mengingat Allah tidak tenang? Nah, mengingatnya ini yang menjadi masalah. Salat itu adalah tempatnya mengingat Allah. Salat itu adalah tempatnya mengingat Allah, karena salat itu mengingat Allah. Tetapi banyak orang yang ketika salat tidak mengingat Allah, karena terkontaminasi oleh macam-macam. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Kadang-kadang kita itu adalah sudah mengingin tenang, tapi kok tidak tenang. Atau kenapa ini? Rasulullah mengatakan, selama 24 jam, kamu harus terus terikat dengan mengingat kepada Allah. Berkaca, bismillah, masuk kamar mandi, mulai makan, pakai helm, semuanya. Kenapa? Dalam rangka untuk mengingatkan kepada Allah. Karena kalau itu tidak diteruskan, dilakukan terus-menerus, kadang-kadang kita terbujuk rayu oleh situasi semacam sehingga hati tidak fokus lagi. Karena itulah kenapa sholat itu tempatnya ada 5, tidak dikumpulkan di satu titik saja. Kenapa? Karena orang tergoda oleh sesuatu, segala macam aktivitas hidup. Akhirnya, karena itu, kalau setelah subuh tergoda lagi, maka ada duha di situ. Tergoda lagi ada zuhur di situ. Nah, karena itulah seperti itu. Jadi adalah bagaimana perjuangan kita yang menjadi. Ada ayat yang mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Inilah perjuangan itu. Orang akan mengangkat derajatnya apabila orang itu beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, iman dan ilmu pengetahuan harus kita gandengkan jadi satu ini. Seperti dalam bahasa matematik ada intersection. Iman dan ilmu pengetahuan, kalau sudah itu insya Allah seperti sekarang ini, kita terus berdiskusi, memberikan sharing dan sebagainya, kita akan ketemu dengan hal-hal yang kadang-kadang kita lupa atau kita tidak ingat. Mudah-mudahan Bu Muslika dengan seperti ini itu menambah kita bahwa, atau paling tidak kita seperti apa yang disampaikan Rasulullah tadi, ingatlah kita setiap saat itu aja, setiap saat aktivitas apapun kita itu ingat kepada Allah. Tapi yang perlu diingat bahwa ingat itu bukan pekerjaan bibir, ingat adalah pekerjaan hati. Saya khawatir ketika adalah ayat yang mengatakan dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang, justru adalah mengingatnya dipaksakan karena aku sudah ingat loh aku, sudah, tapi hatinya tidak bekerja semacam itu. Nah, jadi mari kita mencoba hati yang bergerak. Karena hati inilah bisa menembus seluruh dimensi. Hati yang sangat peka, hati yang sering diasah, hati yang sering menghadap pada Allah, apakah itu sholat malam atau sholat dua, maka akan menjadi peka sekali. Kata Imam Ghazali, hati yang terus ketemu dengan Allah itu seperti kaca mengkilat. Gitu. Salah sedikit aja kita sudah tahu. Tapi kalau kita hatinya sudah terdapat titik-titik banyak itu, maka menjadi bandel hati kita itu. Nggak tahu bahwa itu salah, nggak tahu bahwa itu keliru. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering takarub kepada Allah, apakah kita mengajar, apakah kita belajar, apakah kita di rumah tangga atau di jalan, ketemu terus dengan Allah. Insya Allah kita bertambah mudahnya kita mengingat kepada Allah sehingga menjadikan kita menjadi tenang dalam hidup. Kalau sudah tenang, karena tenang ini kata kunci akhir pamungkasnya. Apa kata ayatnya? Apa yang dikatakan tadi ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Kalau orang sudah tenang jiwanya, dia berhak mendapat panggilan besar dari Allah dan berhak digolongkan pada hamba yang soleh dan berhak masuk surganya. Kuncinya jiwa tenang. Jadi hidup ini seolah-olah kalau saya ringkas, jadilah jiwa yang tenang supaya kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kira-kira begitu Bu Muslika. Terima kasih Pak Taufik, jawaban yang memuaskan. Amin. Yang lain. Ya, saya rasa pertanyaannya Bu Mus tadi ya pertanyaan kita semua ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Taufik masukannya. Masih ada. Saya mau tanya dulu Pak kita ya. Monggo. Yang mau tanya siapa? Amin ini. Di chatting. Di chat saya ada. Pak Son, ya. Di chatting saya. Tadi Pak Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Taufik sudah membahas antara otak kanan dan otak kiri, matematika dan spiritual. Tadi di masjid sholat Jumat ada seorang khatib yang khutbahnya tadi mengatakan bahwa kalau kita sholat berjamaah itu tingkatnya 29 derajat dibanding kita sholat di rumah.
Pak Taufik, bisakah kita mematematikakan? Kalau misalnya saya selama 1 bulan tiap hari cuma sholat jamaahnya maghrib, isya, dan subuh, berapakah saya bisa memprediksi amalan saya ini, sholat saya ini sudah tingkat ke berapa derajat bulan ini, atau masih kurang berapa derajat? Bisakah kita matematikakan? Ya, karena hitungan hadisnya jelas 29 derajat dibanding 27 Pak di rumah. 27 Pak 27. Ada yang hadis lain 29, ada yang 27 Pak Taufik. Itu tidak masalah. Yang penting coba bisa dihitung dah secara matematik ini. Karena tadi Pak Taufik bicara matematika dan spiritual loh, ya. Tolong Pak Taufik. Walah, Pak Son hilang, Mas. Iya, terima kasih Pak Son ya, langsung ya. Monggo Pak, monggo. Iya, Monggo, Pak Pak. Ali ya. Tadi saya katakan bahwa dalam webinar ini ada kuantitatif, ada kualitatif, Pak Ali. Kita tidak bisa megang kuantitatif saja. Misalnya begini, kita ke haji, ya, kita melakukan sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1.000 kali. Wah, sudah enak-enak lah sudah. Berapa sudah pahala saya di sana, terus pulang tidak sholat, bukan begitu maksudnya ya. Nah, jadi kita tetap kuantitatif, ya tapi ada yang penting dari kuantitatif itu kita ketemu kualitatif, bertambah teduh hati kita, bertambah sejuk hati kita, bertambah takarub pada Allah, sehingga salah sedikit saja kita sudah terasa. Jadi dengan 27 derajat tadi lalu mengistilahkan kalau kita sholat berjamaah itu kita akan mendapat pahala. Tapi ingat sekali, jangan dengan semena-mena diberi iming-iming dalam tanda kutip pahala yang banyak terus kita tidak melakukan jamaah lagi, tidak sholat lagi. Jadi kata kuncinya di situ stressingnya. Jadi dari kuantitatif kita iya, kalau kualitatif. Pak Ali, yang saya bicarakan tadi semuanya dengan kuantitatif tadi itu semuanya adalah itu sekedar artifisial aja itu, sekedar simbol-simbol Anda. Kalau saya mengatakan kepada anak-anak didik saya di kelas, matematika itu simulasi. Kenapa simulasi? Karena matematika itu saya membuat soal sudah saya buat kok jawabannya. Laba perusahaan ketemu 100 juta, saya buat putar-putar soalnya, persamaan penjualannya ini, persamaan ini, akhirnya atau juga ketemu 100 juta. Jadi adalah simulasi saja. Nah, jadi yang penting bagaimana dari simulasi itu kita mengambil ruhnya. Nah, sama 27 derajat dalam memberikan suatu iming-iming dari Rasulullah ya. Dan dengan demikian kita akan supaya kita itu sering bersilaturahmi, sering bersolat berjamaah dan seterusnya. Begitu Pak Ali. Jadi kuantitatif iya, tapi kualitatif iya, dua-duanya harus kita. Otak kiri iya, otak kanan iya, dua-duanya. Insya Allah kita menjadi orang yang insya Allah yang benar, insya Allah gitu. Luar biasa. Pak Taufik, ini ada pertanyaan di chat saya Pak. Tadi kan saya sempat leave dari komputer karena ada masalah komputer saya, terus rupanya Bu Nunung sama Pak Setiawan ya mungkin membantu saya untuk memunculkan kembali ini Pak Amin Pak. Wah luar biasa ini pertanyaannya Pak Amin ini. Ini Pak Taufik mau tanya, satu, apakah cahaya dengan sinar itu beda? Lalu dikait dengan hakikat, apa cahaya itu sesuatu sifat objek atau objek? Ya. Jadi suatu sifat objek atau objek itu sendiri, mungkin maksudnya begitu. Nah, nomor 2 Pak. Terkait dengan Mi'raj, apakah yang naik ke Sidratul Muntaha itu roh atau fisik? Dan roh Rasulullah, matur suwun. Sami-sami. Monggo Pak Taufik. Iya, makasih Pak Amin. Ini pertanyaan sejak zaman dulu kala, pertanyaan ini. Ruh dan jasad ini keduanya. Para ulama ada pendapat kalau kita baca literatur ada macam-macam itu, tetapi jumhur ulama adalah yang garis sebagian besar ulama adalah bahwa Isra Mi'raj terjadi ruh dan jasadnya. Kenapa diyakini ini yang benar? Karena begini, ketika terjadi Isra Mi'raj itu yang pertama itu, orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah itu ngomong di mana-mana, akhirnya ngomong ketemu kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, lihat itu Rasulmu itu. Masa seperti itu satu malam bisa dari Masjidil Haram ke Aqsa, setelah itu ke sana? Kan nggak mungkin itu. Nah, apa jawab Abu Bakar?
Jangankan seperti itu cerita. Andai kata Rasulullah ada lebih dari itu, aku percaya. Ini bahasa Abu Bakar itu. Artinya apa? Dengan demikian berarti bukan ruhnya saja ini. Dengan jasad, kalau ruhnya saja semua orang bisa mungkin mimpi lah segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan ayatnya adalah subhanalladzi asra bi abdi. Abdi itu adalah hamba, itu adalah jasad dan ruh. Bukan ruh saja. Jadi dengan dua alasan ini, maka yang bergerak adalah ruh dan jasadnya. Karena itu disebut peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Kalau ruh saja ya nggak terlalu dahsyat lah gitu kan ya. Tapi dengan jasad itu menjadi dahsyat. Saya katakan tadi di rumusnya Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Orang-orang akan heran, nggak mungkin lah badan ini bisa menaiki cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik itu. Kenapa? Karena dengan kecepatan ini badan pasti hilang, hancur itu kan. Tetapi ingat dengan rumus tadi bahwa badan itu adalah massa, itu bisa menjadi energi kalau menaiki kendaraan cahaya kuadrat. Sehingga artinya setelah itu cahaya, energi bisa lagi jadi badan lagi. Setelah itu. Jadi dua rumus ini, rumusnya Einstein ini menjadi pegangan para ilmuwan untuk menunjukkan bahwa kebesaran Allah yang luar biasa itu. Ya, sehingga dengan ayat, baik dengan dalil nakli maupun dalil akli, itu ketemu bahwa peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang luar biasa yang perlu kita imani itu. Nah, itu pasti jasad dengan ruh insya Allah itu. Terus yang kedua tentang objek atau cahaya itu. Dalam bahasa fisika itu adalah objek, dalam bahasa otomatis objek itu. Dalam bahasa maknawiyah mungkin aja itu sifat. Kalau dalam surat Al-Quran, surat An-Nur segala macam itu orang yang diberi cahaya hatinya segala macam adalah bukan objeknya ya. Jadi tapi tetap bahwa mendapatkan cahaya dari Allah adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Itu adalah bahasa maknawinya gitu. Tapi bahasa fisikanya itu tetap objek. Dan sampai sekarang itu adalah bahwa kecepatan tertinggi di dunia adalah cahaya, 300.000 km per detik. Tetapi itu akan tidak bisa menjawab Isra Mi'raj karena dari bintang tepi ke bintang tepi itu adalah membutuhkan waktu berapa tadi itu adalah 30 tahun, 30 miliar tahun cahaya, Masya Allah itu. Jadi nggak mungkin ada seorang manusia dalam waktu kurang semalam bisa menembus langit. Tadi itu hanya masih langit pertama itu, belum langit kedua, langit ketiga sampai dengan Sidratul Muntaha langit ke itu luar biasa semacam itu. Nah, sekalian saya sampaikan juga bahwa dengan bahasa-bahasa termasuk Pak Ali juga, dengan bahasa kuantitatif dan kualitatif ini rupanya itu saya mempunyai agak kemudahan menjelaskan kepada anak-anak milenial. Kepada anak-anak dengan bahasa-bahasa semacam itu mereka itu bisa menangkap itu. Karena kan manusia itu mempunyai karakteristik macam-macam. Ada orang seperti Abu Bakar, pokoknya itu aku iman percaya aja. Tapi ada orang tidak semacam itu. Aku perlu buktinya, perlu perhitungannya, perlu analisisnya seperti apa. Ada orang seperti Ali bin Abi Thalib, yang gudangnya ilmu. Nah, sama. Suatu saat saya pernah diundang di guru SD itu, di Jakarta waktu itu. Ada 350 guru SD di sana. Kebetulan ada orang sekolah Islami. Saya 2 hari di sana, nginep di sana. Salah satunya saya diminta untuk memberikan penjelasan saya itu. Katanya Pak Taufik bisa menghitung luasnya surga dan menghitung dalamnya neraka. Iya, kenapa? Saya mau tolong ini berikan kepada anak-anak saya supaya mereka itu mengerti bahwa kadang kita lihat bahwa orang itu main-main dengan surga itu. Kalau ngerti, kalau dengan perhitungan matematisnya seperti surga itu akan menjadi luar biasa, akan merinding gitu kan ya. Bagaimana indahnya surga itu seperti apa sih? Itu memang harus dihitung. Meskipun perhitungan itu salah. Saya katakan perhitungan ini salah ya, rumusnya benar tapi hitungannya salah. Kenapa kok salah? Kenapa kalau salah kenapa dihitung? Kalau tidak dihitung kamu tidak tahu kedahsyatan api neraka. Kalau tidak dihitung kamu tidak tahu indahnya surga. Makanya perlu saya hitung berdasarkan hadis dan ayat itu. Rasulullah mengatakan dalam suatu saat ketika kumpul-kumpul ini adalah suara menggelegar, dar keras lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara apakah itu? Jawab Rasulullah, itu adalah batu yang dijatuhkan dari tepi jurang sampai ke bawahnya selama 70 tahun baru nyampe. Itulah batu yang jatuh ke dalam jurang neraka selama 70 tahun. Masya Allah. Berdasarkan hadisnya Muslim saya hitung, Pak.
Saya hitung ternyata dengan mekanika ilmu rumus gerak jarak jatuh bebas dengan ilmu mekanika, ketemulah bahwa jurang neraka itu dalamnya adalah sebanyak atau setinggi atau sedalam 1.800 triliun kali tebalnya bumi. Ya Allah. Apakah perhitungan saya itu benar? Salah. Kenapa salah? Karena saya menggunakan gravitasinya bumi yaitu 9,8 meter per detik. Padahal nanti oleh Allah bumi itu diganti dengan gravitasi yang lebih hebat lagi. Artinya perhitungan saya salah. Tapi kalau saya tidak menghitung, tidak tahu dahsyatnya api neraka. Makanya ada orang-orang yang main, apakah itu artis atau siapapun, orang-orang yang menantang api neraka, ya Allah. Karena nggak ngerti perhitungannya. Neraka itu tidak terang benderang. 1.000 tahun dinyalakan warnanya menjadi merah, 1.000 tahun dinyalakan menjadi warnanya putih, 1.000 tahun dinyalakan menjadi warnanya gelap gulita. Ya Allah, na'udzubillah. Gelap gulita dengan jurang semacam itu. Kalau kita tidak menghitung semacam, kita nggak ngerti. Kalau kita tidak menghitung seperti apa keindahan surga, itu tidak ngerti. Meskipun perhitungan itu salah secara matematis. Tapi dengan demikian kita akan bisa tahu, oh ya Allah, luar biasa Al-Quran itu, luar biasa apa yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Pak Son, subhanallah. Aduh, nggak dengar Pak Son. Pak Son, loh. Matur nuwun Pak Taufik penjelasannya. Pak Amin, terima kasih. Pak Son azan itu. Oh ya. Mana ya? Ambil dulu. Luar biasa Pak Taufik, apresiasi untuk Pak Taufik ini ya. Nah ini saya sudah dengar tarkim Pak, ini sudah mau ashab, jadi kalau mau diteruskan memang kita terus akan sampai malam pun ini ya. Tapi ini akan menjadi bahasan sesi-sesi kecil-kecil yang cukup bagus untuk menambah wawasan kita. Pak Taufik membuka cakrawala yang cukup luas tadi. Tapi saya apresiasi kalau Pak Taufik mengatakan bahwa bisa jadi bahwa hitungan saya itu salah mungkin Pak ya gitu. Tapi bisa jadi benar dalam skop bahwa hitungan Pak Taufik tadi terlalu kecil, lebih besar dari itu. Pak Taufik kan tadi bilang itu lebih dahsyat dari yang dibayangkan oleh Pak Taufik itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tantangan keilmian yang kita harus terus explore ya. Bahwa belum lagi kita bicara sekarang masih banyak orang yang percaya bahwa bumi datar dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah dengar asar, kita tutup aja. Jadi Pak San, saya tutup Pak San ye. Sebentar, saya menutup ini. Pak Son, Pak Taufik, maaf, sebelum berakhir nanti foto bersama dulu Pak Son. Oh iya. Ya nanti dipandu sama Mas Budi ya per halaman. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan hipotesis tadi itu pernah saya sampaikan kepada orang-orang berkompeten, yaitu para dokter. Pernah saya sampaikan di komunitas dokter ID Malang, di rumahnya Prof. Sanarto. Pernah juga saya sampaikan di dokter jantung ketika di Halal Bihalal di Regent Park Hotel. Pernah juga saya sampaikan dokter KRS Semarang. Jadi artinya hipotesis tadi mereka terperangah gitu loh. Pak Taufik kok punya pikiran semacam ini? Saya baru mendengar katanya. Apakah itu bisa jadi benar, tapi memang tidak bisa dibuktikan karena orang harus ke alam barzah masuk kembali baru cerita bahwa benar atau tidaknya. Tapi itu luar biasa itu Pak, kesannya para dokter semacam itu Pak San. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa Pak Taufik ya. Tepuk tangan ya. Penarikan kesimpulan itu tidak selalu salah Pak Taufik ya. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa adik kita lebih muda dari kita itu kan benar Pak, itu kan dari logika yang ini kan, dari satu premis gitu ya. Jadi bisa jadi bahwa hipotesis itu ada benarnya, tetapi itu telah membuka cakrawala kita, pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Yang penting bahwa semua harus kita orientasikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pesan yang sangat penting itu kayaknya itu Pak Fik ya. Apapun tadi mau ngajar mau apa atau apapun dari pertanyaan Bu Muslika tadi juga pertanyaan-pertanyaan kita juga Bu Mus. Ya, terima kasih. Makanya kadang-kadang ada doanya ya yang membolak-balikkan hati, tenangkanlah hati saya gitu kan. Ya mau kali balkulu. Gitu. Ya. Ya mau kali bal.
Ya, Mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Semoga semua sehat. Bersama semua, dulu Pak Son. Ya, kita foto dulu. Ya, tolong Mas Budi, semuanya foto Mas Budi. on cam. Ya, kasih apa-apa Mas Budi ya. Dulu. Mas Budi yang mandu ya. Moga Mas Ya. Budi. Oke, halaman 1 ya. 1, 2, 3. Berikutnya halaman kedua. Halaman kedua on cam semua. Ada yang belum on cam. Oke, saya tunggu halaman kedua ya. 1, 2, 3. Ya, halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik semuanya. Barakallah. Terima kasih Pak Fik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sehat semua. Terima kasih, Waalaikumsalam. Dan sehat semuanya. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih semua. Semangat sehat. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Semuanya. Terima kasih. Semuanya Pak Sen juga.